Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman, para mahasiswa yang saya hormati, kita akan melanjutkan perkuliahan tentang perawatan paliatif ya, sesuai dengan jadwal yang ada. Kita sudah mendengarkan atau sama-sama menyimak pada saat perkuliahan tatap muka kemarin. Namun pada kesempatan ini saya sekedar mereview kembali tentang materi perkuliahan pada saat tatap muka ya, sebagai pertemuan perdana saat itu. Jadi perawatan paliatif atau palliative care adalah suatu pendekatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup para pasien dan keluarga mereka yang menghadapi problem-problem terkait penyakit yang mengancam hidup melalui pencegahan dan penghilangan penderitaan dengan cara identifikasi dini dan pemeriksaan yang layak, penanganan rasa sakit dan problem lain, baik fisik, psikososial maupun spiritual. Di dalam perawatan paliatif ini ada dua hal yang menjadi pokok sorotan, yakni bagaimana agar supaya ada semacam pendekatan psikis, pendekatan kejiwaan, dan juga pendekatan secara spiritual. Nah, dalam materi ini saya lebih kepada pendekatan spiritual ya, pendekatan berdasarkan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam. Artinya bagaimana Islam ini memandang dan menyikapi orang yang sakit, apalagi sakitnya itu sudah sakit parah yang kemungkinan akan membawa mati ya. Jadi hanya kemungkinan saja membawa mati. Kita ketahui bahwa orang sakit itu pasti panik ya. Orang sakit itu gelisah. Orang sakit itu pikirannya agak kacau. Kenapa? Karena dia menderita sakit. Nah, tugas daripada perawat tidak hanya sekedar mengobatinya secara medis, tetapi memberikan sentuhan-sentuhan rohani, memberikan sentuhan-sentuhan spiritual, agar supaya pasien ini bisa tenang, ya, tenang menghadapi penyakitnya, tenang menghadapi suatu musibah, kemudian dia bisa membantu ya. Jadi dengan ketenangan hatinya, dengan kepasrahannya itu bisa membantu tindakan medis bagi yang bersangkutan. Jadi sekali lagi yang menjadi fokus daripada perkuliahan kita ini atau yang dari materi saya ini adalah pendekatan spiritual. Ya, jadi bagaimana agar supaya pasien ini bisa merasa tenang menghadapi sakit, di mana sakit ini sudah tentu sesuatu yang kita tidak sukai, kita tidak dan juga kita tidak bisa elakkan. Maka bagaimana menyikapi itu supaya pasien itu tidak menjadi parah ya. Pasien itu tidak menjadi bertambah kepanikannya atau kegelisahannya. Ini yang menjadi tugas daripada perawatan paliatif, pendekatan spiritual. Jadi itu ya kurang lebih makna daripada perawatan paliatif serta tujuan daripada perawatan paliatif itu. Nah, dalam proses penyembuhan seseorang yang sedang sakit itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik spiritual yang bersangkutan. Karakteristik spiritual pada seseorang ada yang positif dan ada pula yang negatif. Seseorang dengan karakteristik spiritual positif cenderung mampu untuk mengartikan sakit sebagai hal positif sehingga dapat memunculkan
motivasi bagi dirinya untuk berupaya segera keluar dari keadaan sakitnya. Sedangkan seorang dengan karakteristik spiritual negatif memiliki kecenderungan menganggap sakit sebagai hal yang buruk atau negatif, sehingga dia akan mengalami kesulitan untuk memotivasi dirinya sendiri untuk segera sembuh. Biasanya diikuti dengan perasaan putus asa dan pasrah tanpa usaha. Nah, inilah tugas dari para perawat. Jadi, bagaimana agar supaya eh, spiritualitas daripada pasien ini diarahkan ke yang positif, ya. Jadi jangan sampai ada keputusasaan, jangan sampai ada pikiran-pikiran yang mengarah kepada tindakan negatif atau prasangka-prasangka yang negatif. Maka kita arahkan spiritualitasnya itu, kecenderungan jiwanya itu ke arah yang positif yang mana diajarkan oleh agama. Nah, apa saja yang harus dilakukan atau apa saja materi-materi yang harus disampaikan oleh para perawat tentang mengarahkan spiritualitas daripada pasien ini ke arah yang positif, insya Allah kita akan lanjutkan kepada materi-materi berikutnya atau pada bahasan-bahasan berikutnya. Pendekatan spiritual pada proses penyembuhan dapat dilihat dari beberapa aspek, itu aspek agama, kepercayaan atau keyakinan, dan harapan. Ya, Islam sebagai sistem hidup yang paripurna juga mengatur aspek spiritual dalam perawatan manusia yang sakit. Jadi kita melakukan pendekatan spiritualitas Islam, ya. Jadi bagaimana Islam itu melihat, ya, orang-orang yang mendapatkan musibah atau orang yang sakit, terutama bagaimana agar supaya sakitnya ini, andaikan dia sudah andaikan sakit itu sudah membawa musibah kematian, maka dia diharapkan menjadi husnul khotimah. Jadi ini upaya ikhtiar kita untuk agar supaya yang bersangkutan atau pasien ini bisa tenang dalam menghadapi musibah. Nah, ini bagaimana ya, sesuatu yang harus ditanamkan atau menjadi pedoman bagi teman-teman perawat nanti, ya, bahwa sakit sebagai ujian hidup. Jadi ditanamkan kepada para pasien bahwa agar supaya memahami bahwa sakit ini sebagai ujian hidup. Artinya apa? Semua kita pasti akan mengalami sakit. Karena sakit sebagai ujian, maka selama kita hidup pasti akan mendapatkan ujian. Ya, itu pasti, ya. Jadi ada ujian yang senantiasa diberikan oleh Allah itu kan ada dua, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi wa ilaina turja'un. Itu dalam surat Al-Anbiya atau surat ke-21 ayat 35. yakni bahwa Allah akan menguji kita. Jadi setiap hamba Allah itu, setiap manusia itu akan diuji oleh Allah, ya, bil khair, bisyarri wal khair, dengan keburukan dan yang kebaikan. Jadi ada diuji dengan keburukan dan ada juga yang diuji dengan kebaikan. Nah, ujian keburukan ini termasuk sakit, ya, termasuk sakit. Adapun ujian keburukan yang menimpa manusia, misalnya kehilangan barang, kecelakaan, mendapat nilai buruk, ditinggal kekasih, diceraikan oleh pasangan hidup, ketiadaan rezeki, dan lain-lain. Termasuk ditimpa penyakit atau jatuh sakit. Sikap manusia menerima ujian keburukan adalah dengan sabar, ya, sembari berdoa dan berikhtiar untuk keluar dari ujian tersebut. Jadi yang patut dicamkan di sini adalah bahwa ketika seorang itu jatuh sakit, maka sadarilah bahwa itu adalah ujian hidup yang harus diterima oleh setiap hamba Allah. Ya, semua orang itu pasti akan diuji oleh Allah. Kalau tidak mau diuji, ya tidak perlu hidup. Jadi kalau mau hidup, siap dengan ujian, ya. Sama dengan teman-teman kalau mau kuliah, pasti ada ujian. Tidak mau ujian, ya tidak usah kuliah.
pasti ada ujian. Kenapa? Ujian adalah untuk mengetahui batas kemampuan dari seseorang. Ya, dalam agama ujian itu adalah melihat bentuk kesabaran ya yang harus ditunjukkan oleh setiap hamba Allah. Kemudian yang berikut, ya, kita memiliki hikmah. Ya, jadi kalau tadi sakit merupakan ujian, ya, sekarang sakit itu pasti memiliki banyak hikmahnya. Jadi karena ini sesuatu yang sering menimpa kita, maka pasti ada hikmahnya ya. Yang pertama bisa menghapus dosa. Jadi salah satu cara Allah untuk menghapus dosa itu adalah dengan memberikan sakit ya, berikan sakit. Ya, teman-teman, untuk hikmah ya sakit memiliki sakit ini memiliki hikmah atau apa saja hikmah-hikmah sakit, insya Allah akan dilanjutkan pada perkuliahan berikutnya. Sekian dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.